Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 14 ayat 1-2 puji hamu jaho batutu. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan ajukat roha, alai dilehon do asini rohana tu aka nasrep maroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Mauliate hudok hami, ala dipabisar ho tuhami barita nauli, nama nondangi rohanami. Ai ala ni i ubahen huta dahami ho, dohot lo moni roham. Dipangido rohanami, naeng mangulahon lo moni roham hami, saleleng dingoluon. Jalan naeng martua hami bahenomu. Sai parbadiai marohanami mar hite-hite todim, jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangului ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredehita sian buku ede nomor 514 ayat 1. Sailului dongana mago hatok salpu animi mulak bo anani aku
Tabigema patik ni debata diari mingguon ima sian Yohanes 10 ayat 10 sada onma didok disi. Parmahan nadinggan do anggoahu diseahon parmahan nadinggan ido hosana humokop akka biru-biruna. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahitasian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Marede mahitasian buku ede nomor 628 ayat sada dohot 2. Jongjong mahamu. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banuagijang pargogona sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng nado ansi ni roham saimar pamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami, ay jut-jut do hami mardosa maradopon ho. Jala jut-jut do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asin roham, sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuau nami palua hami jalase sadosa nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatommu ahu tutu au sadiri manalesei akka pangalausim ala ni hadirioku jaladang be hupaingot-ingot akka dosam hasangapon ma di debata nadigijang. Amin. Marede mahitasian buku ede nomor 137 ayat sada. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon
Ima sian Markus onom ayat 30 sahatro di 34 tajahama marsika sorin. Dungi marpungu ma aka aposteli tujolo ni Yesus di paboa matu ibana sasudena naniula jala nani ajar hon nasida. Gabe dido ibana matu nasida sumurut mahamu tukan nasuhian pahosaon sautik ai torok do halak marlahoro tu nasida gari mangan gari sosa di hari. Dungi borhat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Jadi torok do marnida jalaman dan nasida naborati gabe sian darat mamarlocong nasida sian salhut akahutai pajolohon tusi. Asa dina tardarat Yesus di idama punguan nabuluni gabe asima roha mida nasida ai songon biru-biru nasida na somar parmahan gabe godang ma di podahon tu nasida. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 672 ayat 2 dohotolu. Jongjong mahamu. Alani boan masondang natiuri boan mahatani tuari sayuru pena fokus kamar damali asaro tu Jesus Tuhan tahi. Atong tahati dakon maha porsiao tai songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsean di debata Jakoba ido ama pargogo na sohat dosan natu mampalangi dohotano au porsean di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba nasasadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean siang todi porbadia adorang sohabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus nama tetar pajalu imana di hau na pinar silang na tuat banuatoru di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik susuro lalohon dulu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohadusani disi maibana pai mamulak sogot tanaon manguhumi halak mamangudo dohot namate au porsea ito di porbadia jala adom sada huria nabadia huria atau panihala resisten akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging dihalak naumate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin.
hudul mahamu. Tapasahat mapeliata huhut maredehita sian buku WD nomor 210 sada ayat sada dohot 2. Tuhan Yesus si Parman, au biru nado, Yesus ko dihoroku sa ihu tonongku, sa ihu tonongku, sa ihu tonongku, Yesus ko dihoroku sa ihu tonongku. Jumpa masa sore mangko tumpang ambul hogogo, ia bogas miruida sa ihu tonongku, sa ihu tonongku, sa ihu tonongku, ia bogas miruida sa ihu tonongku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di minggu ke-8 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ada ungkapan yang mengatakan ikan busuk dimulai dari kepala. Karena itulah ibu-ibu bila mau membeli ikan, pasti yang dilihat pertama, yang dilihat duluan adalah kepalanya, insangnya, bukan? Bila kepala ikan itu sudah tidak segar, berarti semua daging ikan itu sudah mulai membusuk. Itulah arti ungkapan tadi. Bila perilaku seorang pimpinan
baik di organisasi, di keluarga, di huriah, dan lain-lain. Bila perilaku seorang pimpinan itu tidak baik, maka kemungkinan besarnya adalah perilaku anggotanya juga akan seperti itu. Karena ada ungkapan orang Indonesia juga yang mengatakan, guru titik-titik berdiri, maka murid titik-titik berlari. Dan orang Batak mengatakan, dang dao tuwis sian bonana. Karena itulah seorang pemimpin harus menjaga perilakunya agar dia bisa menjadi teladan untuk diikuti oleh anggotanya. Perilaku atau nilai hidup anggota, terutama dalam keluarga itu, sangat banyak dibentuk oleh perilaku pemimpinnya, terutama oleh orang tuanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembentukan sikap anak tentang Allah, terhadap Allah, itu sangat besar ditentukan oleh sikap ayahnya kepada si anaknya itu. Dikatakan bila ayahnya kasar, cuek, atau selalu bersikap dingin, maka anak-anaknya akan mempersepsikan Allah itu sebagai Allah yang jauh, yang tidak peduli, yang sulit didekati, yang kasar. Tetapi sebaliknya, bila seorang ayah itu adalah ayah yang bersahabat, yang dekat, yang ramah, yang mengayomi, maka anak-anaknya akan mempersepsikan Allah kita itu sebagai Allah yang baik, Allah yang mengayomi, yang sangat dekat, dan Allah yang bersahabat. Saudaraku, ikan busuk dimulai dari kepala. Itulah yang terjadi pada Yehuda, kerajaan Yehuda di zaman Yeremia ini, yaitu ketika raja, mulai dari Raja Yosia sampai Raja Zedekia. Yeremia telah menubuatkan murka Allah yang akan menghancurkan Yerusalem melalui Nebukadnezar dari Babel, karena Yehuda sudah begitu berdosa. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Itu dimulai dari pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin itu bukan hanya berdosa dalam dirinya saja, tetapi pemimpin-pemimpin mereka itu menciptakan sistem yang membuat semua rakyat Yehuda turut berdosa. Itu lebih jelasnya nanti kita baca di pasal 21 hingga 22. Para pemimpinnya memperkaya diri sehingga korupsi dan kolusi merajalela. Keadilan bisa dibeli. Siapa yang punya uang, dialah yang punya hukum. Dan yang paling beratnya, pemimpin-pemimpin mereka sudah meninggalkan Allah Yahweh dan pergi menyembah dewa bangsa-bangsa lain. Dan semua rakyat Yehuda diwajibkan menyembah dewa-dewa itu. Itulah yang membuat bangsa Yehuda menjadi kacau balau. Nabi Yeremia sudah menegur mereka terus-menerus dan memanggil mereka supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Karena itulah Allah menjadi murka dan harus menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel agar mereka mau bertobat. Karena itulah Tuhan di ayat ini mengatakan, sungguh celaka para gembala, ayat 1. Dan aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan, ayat 2b. Itu sebuah ancaman sekaligus teguran yang sungguh-sungguh berat. Hukuman akan jatuh kepada Yehuda karena para pemimpinnya gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan gagal sebagai gembala yang baik. Mereka justru menggiring dan memaksa rakyat Yehuda menjalani jalan yang sesat. Kehancuran umat Tuhan di Yehuda itu dimulai dari busuknya para pemimpin-pemimpinnya, para kepala mereka. Dan mereka harus bertanggung jawab atas kehancuran Yehuda itu. Saudara-saudaraku,
Inilah menjadi peringatan yang harus diperhatikan oleh semua pemimpin. Baik pemimpin di keluarga, di huria, di masyarakat, di bangsa, atau pemimpin di negara dan di tempat lain. Mari kita coba telisik. Bagaimanakah kondisi dan perilaku para pemimpin kita? Dan bagaimanakah kepemimpinan kita sendiri sekarang? Mari kita coba renungkan, saudaraku. Bila sekarang ini tawuran di kalangan remaja begitu sangat-sangat marak dan sangat mengkhawatirkan. Bila begitu banyak remaja sekarang menjadi begal, menjadi pecandu narkotika, menjadi geng motor, menjadi pembunuh. Jangan-jangan ini terjadi karena busuk ikan itu dimulai dari kepala. Mari kita coba renungkan dengan tenang. Tidak perlu reaktif. Tetapi mari kita coba tanya diri kita dengan jujur. Bagaimanakah kepemimpinanku di tengah keluargaku? Bagaimanakah kepemimpinanku di tengah masyarakat? Apakah saya ini masih bisa disebut gembala yang baik, yang menggembalakan anggota keluargaku sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka tidak meninggalkan jalan Tuhan? Dengan mengevaluasi diri kita secara jujur, maka kita akan mau memperbaiki diri. Jangan sampai anggota keluarga kita, jangan sampai keturunan kita, jangan sampai anggota organisasi kita menjadi busuk karena kepemimpinan kita. Bila kita mau mengubah diri menjadi kepala yang baik, pasti semua anggota kita, pasti semua anggota keluarga kita juga akan menjadi baik, dan keluarga kita akan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, saudaraku, hati-hatilah. Jangan sampai Tuhan mengatakan seperti di ayat 2b tadi, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan sampai keluarga kita hancur karena kepemimpinan kita. Jangan sampai huria, jangan sampai jangan sampai persekutuan kita hancur karena kepemimpinan kita yang tidak baik itu. Mari kita renungkan itu, saudaraku. Saudaraku, melalui firman hari ini Tuhan juga ingin memanggil kita menjadi Yeremia yang baru, yang mau menyuarakan suara nabiah, menyuarakan pertobatan kepada pemimpin bila kondisi masyarakat kita sudah kita lihat amburadul. Kita harus berani menyuarakan kritik sosial. Kita juga harus berani mengambil tindakan nyata untuk mengajak dan membawa anggota masyarakat kembali ke jalan Tuhan. Kita tidak boleh diam. Karena dengan diam itu sama dengan membiarkan kejahatan merajalela. Namun demikian, seperti khotbah beberapa minggu yang lalu tentang Yohanes Pembaptis itu, kita harus menyuarakannya karena didorong oleh kasih dengan cara yang lemah lembut, tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan. Tetapi semuanya harus berjalan di dalam damai. Dan berikutnya, saudaraku, Yehuda dibuang ke Babel. Dan para pemimpin mereka juga ikut dilengserkan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya itu tanpa gembala. Tuhan sendiri akan turun tangan menjadi gembala mereka. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan mengumpulkan serta membawa mereka kembali ke Yerusalem setelah mereka bertobat di pembuangan itu. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita, keadaan mereka. Mereka akan menjadi banyak dan mereka akan menjadi sejahtera, ayat 3b. Dan nanti Tuhan akan mengangkat pemimpin-pemimpin baru yang memimpin umat itu di jalan Tuhan, yang membuat mereka menjadi tenang, menjadi adil, dan menjadi sejahtera. Karena itulah dengan firman hari ini, saudaraku, Tuhan menginginkan agar semua pemimpin-pemimpin terus mengevaluasi diri, agar dia mau berubah. Berubah bukan pada orangnya, tetapi berubah pada gaya dan sikap kepemimpinannya. Memang harus ada periodisasi.
yaitu pergantian orangnya. Harus ada regenerasi, pergantian orangnya harus ada. Tetapi yang terutama adalah perubahan gaya, perubahan sikap seorang pemimpin itu harus menurut kehendak Tuhan. Dan lebih jauh lagi, Tuhan menjanjikan akan mengutus pemimpin baru dari keturunan Daud. Dan kita semua tahu itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah pemimpin, dialah gembala yang sempurna, yang rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan umatnya yang berdosa. Yohanes 10 dan Mazmur 23 itu. Yesus itulah yang menjadi patron, yang menjadi teladan yang harus diikuti oleh semua pemimpin. Artinya kita memimpin harus seperti kepemimpinan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam perikop hari ini. Yaitu pertama, seorang pemimpin haruslah orang yang mau taat kepada Allah. Karena dia mengaku bahwa dia menjadi pemimpin adalah karena Tuhan memberikan itu kepada dia. Sehingga dia akan tetap berkomitmen, akan memimpin hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sehingga dengan segala cara, dengan segala kemampuannya, dia akan memimpin, dia akan memotivasi, dia akan mendidik, dia akan mengarahkan semua anggotanya untuk selalu taat kepada Tuhan. Dan tidak membiarkan satu orang pun dari anggotanya lari dari jalan Tuhan. Itu pemimpin yang baik. Dan yang kedua, tujuan utama seorang pemimpin yang baik itu bukanlah mengurus dan memperkaya diri sendiri seperti pemimpin-pemimpin Yehuda ini. Tetapi seorang pemimpin harus meneladani Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, seperti yang kita dengar di Mazmur 23 dan Yohanes 10 itu. Yaitu yang dengan segala kemampuannya mengusahakan kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan semua anggota-anggotanya, baik secara jasmani juga secara rohani. Bahkan seorang pemimpin harus mau mengorbankan dirinya, mengorbankan segala-gala yang ada padanya demi keselamatan dan kemaslahatan para anggotanya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, dan seperti itulah seharusnya seorang pemimpin Kristen. Dan yang ketiga, saudaraku, dari perikop ini diajarkan ada beberapa hal yang harus dimiliki pemimpin yang baik. Yaitu satu, harus bijaksana, ayat 5. Itu adalah sebuah kemampuan yang datang, kemampuan memimpin yang datang dari Tuhan. Yaitu seperti Salomo, seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Daud. Kebijaksanaan seperti itu mereka peroleh dari takut akan Tuhan. Itulah sumber hikmat sejati. Bila pemimpin itu bijaksana, maka rakyatnya akan sejahtera, akan damai, akan bahagia. Dan di samping itu, saudaraku, yang kedua, pemimpin itu harus memimpin dalam keadilan, ayat 5. Yang mampu dan harus membuat hukum menjadi panglima. Yang mampu memberi hak dan menerima kewajiban setiap orang. Dia akan menghakimi menurut hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Dia harus membela yang miskin, yatim, piatu, orang sakit, dan kaum lemah. Dan dia harus mewajibkan para pengusaha dan para penguasa serta orang-orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Misalnya dengan penetapan pajak yang adil. Sehingga tidak ada terjadi ketidakadilan. Tidak ada terjadi ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi, dan tidak ada terjadi penindasan. Itu kita baca di pasal 21 ayat 11 hingga 12 dan pasal 22 ayat 1 hingga ayat 5. Saudara-saudaraku yang berikut,
Seorang pemimpin yang baik itu harus berjalan di jalan kebenaran, ayat 5. Dia harus jujur, tidak memperkaya diri, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak mempunyai agenda yang tersembunyi, tetapi dia memimpin dengan tulus, dengan transparan, secara bertanggung jawab, dan dia memimpin dengan akuntabel. Saudara-saudaraku, pemimpin seperti itulah yang akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, juga kedamaian dan kebahagiaan bagi semua orang-orang yang dipimpinnya. Dan pasti kita semua menginginkan kehadiran pemimpin-pemimpin yang seperti itu, bukan? Karena itu saudaraku, mari mulailah dari diri sendiri. Teruslah berusaha membentuk dirimu sendiri menjadi pemimpin yang baik seperti Gembala Agung kita Tuhan Yesus itu. Dan seterusnya, mari kita bentuk anak-anak kita. Mari kita bentuk generasi muda kita sejak usia dini menjadi calon-calon pemimpin yang baik seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Sehingga kehadiran anak-anak kita kelak di tengah-tengah bangsa ini menjadi berkat, bukan hanya bagi bangsa, tetapi bagi semua orang. Karena itu saudaraku, mari jadilah pemimpin yang baik seperti Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuasailah kami dengan roh-Mu agar kami dibentuknya menjadi pemimpin yang baik, yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, Gembala yang baik kami. Agar kami dimampukan membentuk anak cucu kami menjadi pemimpin yang baik, sehingga kelak mereka menjadi berkat bagi bangsa dan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami memohon berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama pemimpin bangsa kami yang sudah terpilih dan akan dipilih melalui pilkada yang akan datang. Agar mereka benar-benar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berhikmat, yang mau berkorban untuk mensejahterakan rakyat bangsa ini. Demikian juga dengan pemimpin di jemaat-Mu. Biarlah para pemimpin-pemimpin gereja-Mu menjadi pemimpin yang rendah hati, yang berkomitmen, yang inovatif. Sehingga semua domba-domba-Mu menjadi domba-domba yang bahagia dan sejahtera. Ya Tuhan, kami memohon berkatilah misionaris yang diutus HKBP ke Afrika. Lancarkanlah semua persiapan dan pelayanan mereka, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan mereka. Dan berkatilah juga semua usaha penginjilan dimanapun, baik secara institusi, terutama penginjilan-penginjilan pribadi yang dilakukan oleh warga jemaat-Mu. Buatlah itu semuanya berhasil. Tuhan Bapa di sorga yang maha baik, berkatilah kami, berkatilah semua pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, studi kami, dan semua pelayanan kami. Dan bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat dan keagungan. Ya Allah, gunung batu keselamatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami. Amin. Hamwa kadongan tapasahat mapeleata huhut ma marede hita sia bukwede nomor 714 ayat 1 dohot ayat 2. Ah
Jongjong Mahita Saluhutna. Tuhan permahan haposan dengan nasumurungi sai pada pangunjunan rogu manalilui Tuhan Yesus si palua pasu-pasuruasmi Tuhan Yesus si permahan pasu-pasuruasmi. Tatangya koma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na rin gadohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masanan ni lehom mituhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal putar dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.